Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, ketemu lagi bersama saya Fajri Anif Agustin, salah satu mahasiswa dari program Magister Universitas Islam Indonesia, di mana kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait OPZ yang diberikan oleh ibu dosen saya tercinta, yaitu Ibu dosen Siti Aciria SEMM pada mata kuliah Keuangan Publik Islam. Semoga ibu dan keluarga selalu dalam keadaan sehat. Amin, Allahumma amin. Pertama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa merasakan nikmat hidup, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan kehidupan kita dengan aman damai seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Selanjutnya, salawat beserta salam tidak lupa pula kita hanturkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Baginda Muhammad SAW, yang mana berkat perjuangan beliaulah kita bisa merasakan nikmatnya pendidikan seperti yang sedang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menjelaskan terkait materi saya pada kesempatan kali ini, di mana beberapa pembahasan yang akan saya bahas. Baiklah teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video ini dengan cara pemaparan ceramah dan pemaparan gambar, yang insya Allah 15 menit ke depan saya akan menyampaikan terkait OPZ di Indonesia. Semoga teman-teman apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Amin. Nah, adapun manfaat video yang saya buat pada kali ini, insya Allah jika bisa kita manfaatkan dengan baik. Yang pertama, bagi akademisi, itu saya sendiri, untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman ilmiah terkait lembaga zakat. Yang kedua adalah untuk praktisi, yaitu memberikan masukan bagi tumbuh dan berkembangnya lembaga zakat yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah untuk masyarakat luas, di mana ini untuk membantu masyarakat luas memahami terkait nilai, hukum, dan ketentuan-ketentuan lain terkait zakat. Nah, selanjutnya adalah kita mulai pemaparan materi mengenal organisasi lembaga pengelola zakat di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian dari zakat ya teman-teman. Zakat menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 dikatakan bahwasanya zakat ini adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan menurut Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, zakat ini adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Zakat ini menjadi salah satu rukun Islam, yang mana zakat ini ditunaikan untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau asnaf yang kita kenal. Adapun 8 asnaf atau 8 golongan yang wajib menerima zakat itu, yang pertama adalah fakir, di mana adalah mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga dalam memenuhi kebutuhan mereka itu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok. Yang kedua adalah miskin, yaitu mereka yang memiliki harta namun harta mereka itu tidak cukup untuk memenuhi kehidupan mereka. Yang ketiga adalah amil, yaitu mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Yang keempat adalah mu'alaf, yaitu mereka yang baru masuk Islam. Yang kelima adalah rikab,
yaitu budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Yang keenam ada garimin, yaitu mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup mereka untuk mempertahankan jiwa dan izahnya. Yang ketujuh adalah fisabilillah, yaitu mereka yang berjuang di jalan Allah. Dan yang kedelapan adalah ibnu sabil, yaitu mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam menunaikan ketaatan kepada Allah. Nah, di sini ada secara umum ada dua macam zakat ya teman-teman. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Di mana zakat fitrah ini adalah jenis zakat yang wajib dibayarkan oleh umat Muslim ketika bulan Ramadan atau Hari Raya Idul Fitri mendatang. Sedangkan zakat mal ini adalah zakat penghasilan, yaitu zakat harta yang dihasilkan dari usaha seperti peternakan, pertanian, dan berbagai harta yang dimiliki oleh umat Islam. Selanjutnya adalah dalil terkait pelaksanaan zakat, yaitu ada pada dalam surat Al-Baqarah ayat 43, dikatakan bahwasanya dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Adapun dalil kedua yaitu terdapat dalam surat At-Taubah ayat 103, di mana dikatakan bahwasanya ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Maka Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mendengar. Selanjutnya kita masuk kepada poin pembahasan pada kesempatan kali ini, yaitu pengertian dari OPZ. OPZ atau yang dikenal dengan Organisasi Pengelola Zakat adalah organisasi yang diberi kewenangan dan ditunjuk oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola dana masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Indonesia. OPZ ini memiliki peran intermediasi zakat, yaitu menghimpun dana dari masyarakat muzaki dan disalurkan dan didayagunakan kepada masyarakat mustahil. Nah, selanjutnya adalah pengertian dari BAS. BAS atau kita kenal dengan Basnas ini merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional. Dalam sejarahnya, Basnas ini telah berkiprah sebagai lembaga non-struktural yang bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan zakat secara nasional, di mana peranan ini telah dilakukan selama lebih kurang 20 tahun dan ada dua tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan pasal 3 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yaitu untuk yang pertama untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pengelolaan dan juga meningkatkan kesejahteraan umat dan serta mengentas kemiskinan. Ini adalah logo resmi Basnas Pusat, terdiri dari logo burung Garuda, ada tulisan Basnas berwarna hijau, dan di bawahnya ada tulisan Badan Amin Zakat Nasional yang berwarna hitam. Sedangkan ini adalah logo resmi dari Basnas Provinsi dan Basnas Kabupaten, sama seperti Basnas Pusat, terdiri dari logo burung Garuda berwarna emas, ada tulisan Basnas berwarna hijau, terus ada tulisan Badan Amil Zakat Nasional berwarna hitam, dan di bawahnya ada provinsi ataupun kabupaten ini ya teman-teman, di mana Basnas itu berada. Nah, ini adalah beberapa penjelasan logo Basnas ya teman-teman. Di sini dimulai dari logo burung Garuda. Logo burung Garuda ini sebagai lambang negara. Sedangkan
tulisan Basnas yang berwarna hijau ini merupakan singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional atau nasional. Selanjutnya ada tulisan yang ketiga, Badan Amil Zakat Nasional, yaitu tulisan Badan Amil Zakat Nasional ini merupakan penjelasan dari tulisan di atasnya, yaitu tulisan Basnas yang berwarna hijau. Tulisan provinsi ataupun kabupaten setempat ini merupakan penjelasan Basnas dari provinsi atau kabupaten tersebut, di mana itu terletak di bawah tulisan Badan Amil Zakat Nasional yang berwarna hitam. Nah, tulisan Garuda yang berwarna kuning dan tulisan Basnas yang berwarna hijau tua ini, dan serta tulisan Badan Amil Zakat Nasional yang berwarna hitam ini sudah fix ya teman-teman, tidak boleh diubah karena ini sudah kesepakatan dari Basnas Pusat. Jadi logo dari Basnas ini tidak bisa diubah bentuk, baik bentuk ataupun warna dan tulisannya. Selanjutnya kita masuk ke dalam lembaga Amil Zakat, yaitu LAS. LAS adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang mana bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemasyarakatan umat Islam yang dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah. Adapun untuk mendirikan LAS ini beberapa syarat ini telah diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, di mana lembaga yang LAS yang harus berdiri ini di dalamnya harus mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial atau lembaga berbadan hukum. Yang kedua yaitu memiliki pengawas syariat. Yang ketiga bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala. Yang keempat bersifat nirlaba atau non-profit, itu tidak memperoleh keuntungan. Yang kelima adalah memiliki program pemberdayaan atau ZIS. Yang keenam memiliki kemampuan teknis administrasi dalam pengaturan keuangannya. Yang terakhir tidak termasuk dalam ranah UPZ. Ini adalah alur pengajuan rekomendasi LAS ya teman-teman. Apabila masyarakat terkait atau masyarakat umum ingin mendirikan lembaga amil zakat, maka ada lembaga pemohon ini akan dikirimkan kepada Basnas, nanti akan diberikan sekretariatnya, bagian sekretariat, dan terakhir verifikasi persetujuan apabila mendapatkan rekomendasi. Jika ditolak, itu akan kembali ke proses awal untuk memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan. Ini adalah peta sebaran LAS di Indonesia, di mana LAS terbanyak itu terdapat di di Provinsi Jawa Barat, sebanyak 21 LAS yang ada di Provinsi Jawa Barat, disusul oleh DKI Jakarta dan Jawa Timur sebanyak 16 LAS yang ada. Selanjutnya adalah kewajiban dan sanksi dari LAS yang diatur dalam pasal 19, pasal 29, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 dan pasal 73 pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Dikatakan bahwasanya LAS wajib menyampaikan laporan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah diaudit syariat oleh Kemenak RI atau hasil audit keuangan oleh akuntan publik kepada Basnas dan pemerintah daerah secara berkala, yaitu sekali 6 bulan dan sekali 12 bulan, itu setiap pertengahan tahun dan akhir tahun. Selanjutnya ini adalah beberapa logo resmi LAS yang ada di Indonesia atau LAS yang ada di Indonesia. Yang pertama ini teman-teman ada Lazismu dengan semboyannya memberi untuk negeri. Yang kedua ada Lazah NW. Yang ketiga ada BMM Baitul Mal Muamalat. Yang keempat ada Lembaga Amil Zakat Senin Du'afa. Yang kelima adalah Lembaga Amil Zakat Rida. Ada Al-Azhar Lembaga Amil Zakat, ada Lazisku Mendirikan Umat, ada Zakat Sukses, dan yang terakhir ini ada Harapan Duha atau Harpa. Dan masih banyak lagi
lembaga las yang ada di Indonesia. Ini hanya beberapa contoh las yang ada di Indonesia. Masuk ke dalam perbedaan utama antara BAS dan LAS, di mana BAS atau BASNAS ini adalah lembaga resmi milik negara yang dibentuk langsung oleh negara, sedangkan LAS ini adalah milik masyarakat yang diberi izin oleh pemerintah atau negara. Yang kedua adalah BAS. BAS ini dikelola resmi oleh pemerintah Indonesia, sedangkan LAS ini dikelola oleh masyarakat terkait. Yang ketiga adalah hukum dan ketentuan dari BAS atau BASNAS ini diatur oleh pemerintah Indonesia, sedangkan hukum dan ketentuan dari LAS ini diatur oleh masyarakat terkait, namun tetap di bawah payung hukum dan pengawasan pemerintah Indonesia. Nah, di sini kita sampai di kesimpulan ya teman-teman, bahwasanya diketahui OPZ ini adalah organisasi yang diberi kewenangan atau ditunjuk oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola dana masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang pengelolaan zakat di Indonesia. OPZ ini dibagi menjadi dua, ada BAS dan ada juga LAS. BAS yang kita kenal dengan sebutan BASNAS, dan LAS yaitu lembaga amil zakat yang didirikan oleh masyarakat umum terkait, di mana BASNAS ini menjadi satu-satunya lembaga instansi terkait pengelolaan zakat yang resmi dibentuk oleh pemerintah Indonesia, itu milik negara. Sedangkan LAS ini adalah lembaga resmi instansi terkait pengelolaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat Indonesia secara mandiri, namun walaupun dia dibentuk secara mandiri, tetap memiliki perlindungan payung hukum dari pemerintah Indonesia. Keduanya sama-sama dalam lindungan hukum pemerintah Indonesia. Jadi antara LAS dan BAS itu sama, hanya saja yang membedakan yang satunya milik pemerintah, bisa kita katakan negeri, dan yang satunya lagi adalah milik swasta, milik masyarakat umum. Mungkin teman-teman hanya sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya sangat menerima kritikan dan saran ataupun masukan dari teman-teman yang sifatnya membangun. Mungkin kita bisa diskusi ke depannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan yang telah terucap dan saling memaafkan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.